record ya. Oke, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 6 mata kuliah perbankan syariah akan memaparkan mengenai hasil analisis interview dari kami. Yang sebelumnya anggota dari kelompok 6 yakni saya sendiri Muhammad Adian Nafi Syari Gevara NIM 045, Muhammad Imaduddin NIM 067 dan yang terakhir Sabila Khairunisa NIM 121. Baik, langsung saja ke hasil analisis interview yang pertama yakni dari saya sendiri, yaitu narasumbernya yakni Bapak Haji Taufik Rahman. Beliau merupakan dosen Universitas Juanda, researcher dan konsultan community development dan empowerment. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada beliau yakni mengenai bagaimana sejarah atau historis daripada awal mula adanya perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu awal mulanya yakni adanya didirikannya Bank Muamalat sebagai pionir dalam praktik perekonomian dalam Islam. Bank Muamalat sebelumnya juga ada jasa lembaga keuangan yang lebih kecil yakni Baitul Mal atau BMT, ada juga Koperasi Syariah dan BPR Syariah. Lalu juga mengenai bank syariah juga ada penelitian yang dilakukan di Pakistan, di Malaysia, lalu di Indonesia juga ada. Lalu juga perbankan syariah itu juga ada didirikan oleh berdasarkan gagasan yang disebutkan oleh yang digagas oleh Ikatan Cendekiawan Islam atau ICMI mengenai penegakan syariah dalam bidang ekonomi yang sebelumnya sudah ditegakkan terlebih dahulu dalam bidang pendidikan yakni dalam PAUD dan pesantren. Salah satu tokoh perbankan syariah yang berjasa yakni Muhammad Syafi'i Antonio yang mendirikan Tazkiyah Institute yang berfokus pada ekonomi syariah. Lalu juga dalam beberapa regulasi juga banyak dikeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah ini, salah satunya yakni fatwa mengenai riba yang masih dalam debatable, yang mana ada yang menyetujui bahwa bunga bank konvensional termasuk riba, ada juga yang tidak menyetujuinya. Adapun Bapak Taufik Rahman ini meyakini bahwa bunga bank itu tidak termasuk ke dalam riba. Beliau mengikuti pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu yang kedua yakni bagaimana perkembangan kondisi daripada perbankan syariah pada saat ini. Nah, perbankan syariah pada saat ini mengalami kondisi ada yang naik dan ada yang turun. Salah satunya yakni Bank Muamalat yang mengalami devolusi. Bank Muamalat ini pada akhirnya diambil alih oleh perbankan di Malaysia dan menjadi bank asing. Lalu perbankan syariah ini juga memiliki beberapa kelemahan, yakni tidak adanya fokus konsumen. Yang mana misalkan masyarakat menengah ke bawah didirikan untuk menegakkan sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Nah, jadi mengalami beberapa kesulitan dalam memfokuskan konsumen perbankan syariah ini. Lalu secara historis juga perbankan syariah apabila ditarik sejarah-sejarah berdasarkan dua lembaga yakni Baitul Mal yang berfokus pada seperti halnya mengatur zakat dan dikelola oleh negara, yang kedua itu Baitul Tanwir, yakni memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan modal. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yakni mengenai masalah dan kekurangan daripada bank syariah. Lalu bagaimana cara mengatasinya dan mengembangkan bank syariah agar lebih dikenal dan semakin dikenal, agar lebih baik dan semakin dikenal oleh masyarakat. Yakni yang pertama caranya yaitu berintegrasi dengan para mubalik dan ulama mengenai fikih muamalah, sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami mengenai seluk-beluk fikih muamalah, maka muamalah ini dapat menjadi urf dan budaya yang hidup di masyarakat.
Lalu yang selanjutnya yaitu memberdayakan ekonomi umat. Jadi baik dari kalangan menengah ke bawah seperti halnya petani ataupun nelayan dan juga umat yang kelas ke atas. Nah, ini tuh harus dipilah terlebih dahulu. Mereka yang pertama itu harus mengetahui seluk-beluk mengenai fikih muamalah sehingga bisa membedakan yang mana yang termasuk transaksi gharar, riba dan lainnya, lalu juga menilai tidak hanya mementingkan keuntungan tapi juga manfaat. Misalkan mementingkan keberlanjutan lingkungan, memilah-milah transaksi mana atau usaha mana yang apabila tidak bermanfaat atau menimbulkan mudarat, maka tidak boleh melakukan investasi kepada usaha tersebut. Lalu yang selanjutnya yakni apakah dampak apabila umat muslim lebih memilih perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Nah, menurut Bapak Taufik Rahman ini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara perbankan konvensional ataupun perbankan syariah. Yang paling terlihat perbedaannya itu yakni perbankan konvensional masih berinvestasi pada usaha-usaha haram. Misalkan berinvestasi pada investasi perjudian karena mereka itu menilai bahwa usaha tersebut memiliki keuntungan yang tinggi. Adapun perbankan syariah tentu saja berinvestasi pada hal-hal yang sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun perbankan syariah juga harus memiliki kinerja yang lebih baik daripada perbankan konvensional, sehingga masyarakat lebih banyak memilih dan berpindah kepada perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Lalu kesimpulan daripada interview saya dengan Bapak Taufik Rahman ini yakni pertama kita memahami bahwa perbankan syariah merupakan salah satu lembaga yang menegakkan kaidah fikih muamalah. Lalu selanjutnya yakni pengetahuan mengenai fikih muamalah dalam masyarakat dapat dan harus dipahami selaku kita semua sebagai umat muslim sehingga fikih muamalah tidak hanya sebagai teoritis tapi juga dapat menjadi sebuah urf dan budaya. Lalu selanjutnya yakni baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam manajemen keuangan dan mengelola keuangan. Lalu yang terakhir yakni kemajuan perbankan syariah bisa dilihat daripada perkembangan regulasinya, apakah lebih mendetail, lebih rinci dan lebih jelas sehingga semakin perbankan syariah sesuai dengan masyarakat, maka semakin baik juga perbankan syariah perkembangannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemaparan hasil interview yang akan dijelaskan oleh Saudara Imaduddin. Silakan. Oke, dalam interview saya kali ini saya memiliki narasumber yaitu om saya Budi Ridwan selaku nasabah Bank Syariah dan saya menanyai mengenai akad yang digunakan dalam produk-produk yang telah nasabah tersebut bertransaksi kepada Bank Syariah. Yang pertama yaitu produk yang pertama yaitu produk tabungan syariah. Nah, produk tabungan syariah ini memiliki dua opsi pilihan akad dalam bank syariah. Yang pertama yaitu akad wadiah dan mudorobah. Dalam akad wadiah ini memiliki dua jenis yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-dhamanah. Akan tetapi nasabah atau om saya ini memilih produk tabungan syariah dengan akad mudorobah. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan akad mudorobah lebih khusus. Selanjutnya. Nah, akad mudorobah ini merupakan perjanjian kerjasama antara sahibul mal atau penyedia dana
atau si nasabah itu sendiri dengan mudorib atau pihak pengelola atau bank syariah. Dalam kerjasama ini pihak penabung atau nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank akan bertindak sebagai pengelola uang tersebut. Nah, apabila usaha yang dilakukan ini berhasil atau kerjasama ini berhasil, maka kerjasama antara bank nasabah tersebut akan dibagi berdasarkan kontrak. Nah, bagi hasil yang biasanya dihitung dari persentase ini juga disebut nisbah. Apabila sebaliknya, maka pihak pengelola atau bank syariah itu tidak menanggung resikonya, maka hal itu ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah. Nah, jenis-jenisnya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah muqayyadah ini lebih tertentu, sedangkan mudorobah mutlaqah adalah mudorobah yang bebas atau lebih umum. Sedangkan muqayyadah ini lebih rinci. Yang kedua yaitu produk KPR atau kredit pembiayaan bangunan. Produk kredit pembiayaan rumah maksudnya. Nah, sebelumnya. Nah, dalam produk kredit pembiayaan rumah ini nasabah dalam produk pembiayaan rumah ini nasabah memilih akad jual beli dengan pembiayaan murabahah. Nah, pengertian murabahah ini yaitu dalam KPR syariah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan pembeli rumah atau calon nasabah KPR. Nah, dalam akad ini bank akan membeli rumah yang kita inginkan lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga yang sudah ditambahkan atau dengan margin atau keuntungan yang sudah diberitahu oleh pihak bank dengan keuntungan untuk pihak bank tersebut. Nah, harga tersebut harus disepakati di awal perjanjian akad sehingga kita sebagai calon debitur KPR akan mencicil harga rumah sesuai dengan kesepakatan itu, yang artinya cicilan yang dibayarkan tiap bulan pun akan bersifat tetap atau flat, tidak naik turun seperti halnya KPR konvensional yang tidak jelas pembayaran cicilan di bulan-bulan berikutnya. Untuk alasannya sendiri, nasabah memilih akad murabahah ini ya karena nasabah ini ingin memilih produk yang berbasis syariah atau menghindari akad yang dilarang dalam Islam. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salsabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau mewawancarai pengusaha catering ya. Nah, pertanyaan ini saya ada mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu selaku pemilik catering, apakah Anda menerapkan sistem pembayaran di muka atau DP? Lalu pertanyaan kedua, selaku pemilik catering, apakah pernah ada orang yang memesan catering lalu membatalkannya secara tiba-tiba? Lalu yang pertanyaan terakhir, selaku pemilik catering, apakah Anda menerapkan sistem bayar bulan depan? Lalu bagaimana tanggapan Anda terhadap orang yang ingin membayar catering tapi dicicil dulu? Jawaban pemilik catering. Jawaban pertama tuh dia bilang bahwa dia menerapkan sistem pembayaran uang muka. Nah, tujuannya ini tuh untuk booking tanggal pesanan. Jadi kalau misalkan sudah DP untuk acara tanggal sekian, terus ada yang pemesan lain juga mau tanggal yang sama, biasanya dia bisa mengira-ngira apakah kedua ini itu tuh bisa terima atau tidak. Nah, kalau pesannya masih bisa dilayani, maka dia terima. Kalau tidak, maka dia tidak akan bilang tidak sanggup karena takut mengecewakan juga. Lalu jawaban nomor 2 ini, kalau untuk pembatalan pesanan yang sudah pakai uang DP ini jarang. Selama seingat dia tuh kalau misalkan alasan pembatalan waktu itu adalah acara ditunda, makanya di uang DP-nya dikembalikan karena
pihak catering ini merasa tidak dirugikan. Tapi kalau misalkan pihak catering ini merasa dirugikan, dia akan mengambil uang muka sebesar dari kerugian ditanggung oleh pihak catering ini. Lalu yang ketiga ini, jawaban ketiga. Nah, kalau misalkan dia akan mengasih bayaran cicilan atau bayaran bulan depan itu kepada orang yang mungkin dia sudah kenal saja gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang yang belum terlalu dikenal, mungkin dia tidak akan mengasih. Lalu materi dari hasil wawancara tersebut untuk yang pertama ini, jawaban nomor 1 ini merupakan akad salam yang dimana menerapkan sistem DP atau uang muka. Nah, pada dasarnya itu segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Jual beli dengan menggunakan sistem uang muka atau disebut dengan bayi urbun telah dijelaskan pada bab 2 bahwa hadis yang meriwayatkannya tentang bayi urbun ini urbun sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dewasa ini, maka praktik pembayaran uang muka ini dapat digunakan dalam transaksi jual beli dan dengan adanya dalil urf. Maka sistem uang muka pun dapat diperbolehkan jika dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan antara penjual dan pembeli. Serta tujuan dari diterapkannya uang muka ini adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli. Sehingga di antara kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli, memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli, terutama dalam jual beli pesanan. Lalu jawaban yang dari materi jawaban nomor 2 ini adalah di sini terlihat pembatalan akad jual beli. Nah, tapi tergantung nih apakah si pemilik catering ini merasa dirugikan atau tidak. Dilihat dari segi mengikat tidaknya suatu akad yang sahih, para ulama fikih baginya kepada 2 macam, yaitu salah satunya akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad sehingga salah satu pihak lain tidak dapat membatalkan akad itu tanpa izin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Penyelesaian yang digunakan pada beberapa kasus pembatalan pihak ini ialah melalui perdamaian atau musyawarah, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara pihak dan tetap menjaga hubungan baik antara sesama. Jadi penyelesaian di sini itu bermusyawarah. Lalu materi jawaban dari hasil ketiga ini, dalam Islam termasuk jual beli kredit ya. Jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Nah, perkembangan sekarang banyak yang menawarkan transaksi jual beli secara kredit. Dalam penelitian ini, jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang Islam disertai kajian beberapa peneliti terdahulu. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam. Namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar atau tipuan, tidak bersifat ribawi. Selain itu, etika bisnis dalam Islam yang dicontoh Rasulullah SAW senantiasa harus kita gunakan seperti fatonah, amanah, tablik, sidik. Tujuannya ini untuk mendapatkan kebarokahan serta disertai dengan tujuan tolong-menolong. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami selaku kelompok 6 atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.